bedanya proposal, dia nggak punya pembahasan aja. Nah, kalau laporan dia sampai pembahasan dan conclusion ya. Nah, jadi kita di jurusan arsitektur ini, jurusan arsitektur dan perencanaan, di prodi arsitektur punya satu ketentuan gitu ya, kalau sebuah proposal itu setidaknya, nah ini adik-adik lihat ya, ada bab 1 yang namanya pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada latar belakang, ada rumusan masalahnya apa, ada ruang lingkupnya apa, ada tujuan penelitiannya apa, dan kemudian manfaat penelitian, kemudian sistem matematika penulisan. Nah, kadang-kadang 1-2 ini langsung dilanjutkan dengan 1-4, itu juga nggak apa-apa ya. Setelah merumuskan masalah apa, kemudian langsung tujuan, ruang lingkup biasanya dituliskan di 1-5 setelah manfaat penelitian, itu boleh juga gitu ya. Nah, yang penting ke-6 poin ini ada di dalam bab 1. Itu yang paling penting ya. Jadi di bab 1 itu ada latar belakangnya apa, sehingga dengan ada latar belakang itu kita ada rumusan masalahnya apa gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting juga adik-adik di pendahuluan itu, di latar belakang itu, adik-adik mengemukakan latar belakang masalah itu apa gitu. Dan mengapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Nah, urgensinya apa? Nah, misalnya adik-adik menulis tentang atau ingin meneliti tentang apa itu misalnya arsitektur hijau yang diterapkan atau bagaimanakah penerapan arsitektur hijau di perumahan atau di mana gitu, di Banda Aceh misalnya gitu kan. Nah, kenapa penting melihat hal ini gitu? Apa yang membuat adik-adik ingin melihat arsitektur hijau yang ada di Banda Aceh itu kenapa? Nah, itu ada di dalam pendahuluan. Nah, itu adalah latar belakang kita. Nah, kemudian hal lainnya yang perlu adik-adik ingat atau adik-adik perhatikan di sini, tadi di latar belakang itu sudah menyebutkan apa itu latar belakang masalahnya, dan kemudian mengapa masalah ini penting diselesaikan atau urgensi penelitian ini apa gitu. Nah, kemudian rumusan masalahnya. Nah, apa masalahnya yang ingin diselesaikan? Nah, untuk S1 biasanya 1-2 saja udah cukup. Kalau S2 2-3, kalau S3 3 ke atas gitu ya, enaknya ingatnya ya. Pertanyaan adik-adik bagi perumahan dosen Darussalam misalnya ya, lingkupnya jangan terlalu besar kalau S1. Nah, kemudian mungkin boleh dilanjutkan pertanyaan kedua atau permasalahan berikutnya. Apa saja yang menjadi preference atau apa saja yang menjadi ciri atau apa saja yang membuat para dosen atau rumah-rumah itu dua. Yang pertama, bagaimana penerapannya, dan kemudian alasan penerapan itu apa. Nah, itu boleh gitu ya. Nah, kalau hanya satu aja boleh Bu? Boleh kalau menurut yang saya tahu gitu, itu boleh gitu ya. Nah, 1-2 masalah saja sebenarnya udah cukup untuk S1. Nah, kemudian apalagi bab 2-nya adalah kajian pustaka. Nah, ini teori yang mendukung adik-adik mengerti tentang misalnya tadi topik arsitektur hijau pada rumah di Darussalam. Adik-adik mengerti teori tentang ini apa saja gitu. Apa saja teorinya? Nah, jadi berarti kalau kita ngomong tentang arsitektur hijau di Darussalam, kira-kira teorinya apa saja? Apa saja teorinya? Kalau adik-adik akan masukkan teori apa saja? Teori pemanfaatan vegetasi. Vegetasi. Ya, mungkin nanti ya turunannya ya. Pasti yang pertama sekali kita menceritakan apa itu arsitektur hijau dulu kan? Betul ya, Zulfikri ya? Nah, salah satu mungkin ciri arsitektur hijau itu adalah vegetasi yang disebutkan oleh Zulfikri. Ya, bagus. Zulfikri. Nah, jadi
kita mengetahui dulu sektor hijau itu apa sebelum kita melihat bagaimana penerapannya. Jangan salah lihat nanti kan kalau kita nggak tahu apa itu sektor hijau, kita nggak tahu. Nah, hindari adik-adik mendefinisikan misalnya kita ingin mengetahui tentang pengertian sektor hijau. Kita definisikan sektor adalah hijau adalah itu nggak membantu adik-adik memahami apa itu sektor hijau. Tapi langsung aja sektor hijau. Nah, langsung aja sektor misalnya begitu di bab kajian pustaka ini langsung aja memulai dengan apa itu arsitektur hijau, dengan langsung memberikan debit. Misalnya sekarang arsitektur hijau menjadi komponen penting dalam perancangan arsitektur. Menurut Dewi 2020, arsitektur hijau itu adalah bla 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 bla. Kemudian nanti ada pendapat orang lain dirangkai. Nah, pendapat Dewi sama dengan pendapat siapa misalnya gitu kan. Namun misalnya pendapat Dewi sama dengan pendapat Iziah 2020 bahwa arsitektur hijau itu adalah arsitektur yang menekankan pada zero energy misalnya gitu kan. Nah, namun Iziah menekankan akan pentingnya apa lagi gitu. Nah, jadi itu dibangun dalam sebuah cerita yang akhirnya memberi kita pemahaman bahwa ada banyak hal atau ada banyak teori tentang arsitektur hijau. Jadi hindari ya misalnya memberikan definisi yang arsitektur hijau adalah hijau adalah. Nah, kemudian ketika memasukkan berbagai macam pendapat itu tidak dirangkai. Misalnya menurut Dewi arsitektur hijau adalah titik-titik. Menurut Izia adalah titik-titik. Menurut Mirza adalah titik-titik. Nggak ada hubungannya ketiganya. Padahal ketiganya mungkin ada yang sama, betul ya? Ada yang sama. Nah, yang samanya itu kita samakan. Atau bisa juga arsitektur hijau adalah arsitektur yang mengarahkan atau menjunjung atau mempromosikan atau menerapkan zero energy misalnya kan. Dalam kurung Dewi 2010, Izia 2020. Nah, semua berpendapat seperti itu. Udah itu satu kalimat. Nah, namun Izia juga menambahkan hal lain lagi. Nah, itu boleh juga. Jadi satu definisi itu merupakan rangkuman dari beberapa orang. Nanti kita sebut apanya yang sama disebutkan dalam satu definisi itu, kemudian apa yang berbeda disebutkan lagi. Namun misalnya siapa menambahkan lagi ada kriteria ini. Atau namun Iziah berbeda dengan Dewi bahwa tidak semua bangunan bisa zero energy, misal gitu ya. Nah, jadi ada komunikasi, ada hubungan yang kita lihat antara satu definisi dengan definisi yang lainnya. Paham nggak kira-kira? Semoga paham ya. Nanti karena kita ada latihannya untuk ini, saya pengen lihat paham nggak gitu. Nah, Bu Diah kemarin tugasnya tentang apa kalau boleh tahu? Apa tugas yang dikasih oleh Bu Diah, adik-adik? Yang pertama itu membuat judul, di situ juga ada latar belakangnya, rumusan masalah, dan tujuan tujuan. Terus selanjutnya ada tugas ini membuat kuesioner. Nanti dari kuesioner itu dimasukkan ke software SPSS, Excel gitu, Bu. Oke. Berarti kalau membuat satu proposal singkat belum kan? Biasanya memang saya yang tugas itu. Berarti belum ya? Nanti kita kalau Bu Dia kan kuesioner juga jadikan tugas, saya kan nanti interview dan observation. Nah, itu kita latihan sama-sama di kelas. Tapi semua harus aktif. Kalau nggak aktif, ya nggak tahu, nggak ada ilmunya gitu ya. Nah, jadi nanti tugas kita adalah, makanya tolong diperhatikan sekali materi hari ini, karena ini terkait untuk nanti adik-adik membuat mini proposal gitu ya. Mungkin paling maksimal 5 lembar lah proposal singkatnya. Namun harus bisa menunjukkan yang saya sebut tadi, latar belakangnya yang singkat, satu paragraf, kemudian masalahnya apa dari situ, kemudian tujuannya, itu yang paling penting, dan kemudian kajian pustaka langsung ke metodenya apa gitu. Yang sangat singkat gitu ya untuk latihan. Nah, kemudian bab 3-nya apa? Metode dan jadwal penelitian. Nah, kemudian apalagi
bab 4 luaran yang diharapkan. Nah, ini adalah struktur sebuah laporan penelitian di prodi kita ya. Jadi ada latar belakang, ada tujuan, ada perumusan masalah, ada tujuan, ada ruang lingkupnya, kemudian ada manfaatnya, ada struktur laporannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, adik-adik? Ada yang bertanya sampai sini? Ibu ingin saya bertanya. Ya. Tadi kan Ibu menjelaskan kalau misalnya yang pertama misalnya arsitektur hijau itu kan kita jabarkan pengertian arsitektur hijau itu dari pendapat dari beberapa orang, misalnya dari 3 orang. Nah itu kita rangkum terus kita masukkan ke proposalnya, itu tanpa mencantumkan namanya lagi atau gimana? Oh, cantumkan, karena kan itu namanya quotation, mengutip ya. Nah, jadi kita mengutip itu penting. Nah, kita tetap mencantumkan semua nama, walaupun kita udah menuliskannya dalam bahasa kita. Nah, itu namanya paraphrasing, atau mengungkapkan atau menuliskan ide dengan bahasa kita sendiri. Tapi kan idenya tadi datangnya bukan dari kita kan, dari yang kita baca kan. Nah, makanya kita tetap harus memberikan acknowledgement atau sitasi atau kutipan terhadap apa yang kita baca gitu ya. Nah, nanti mungkin akan kita lihat juga ya, kayaknya adik-adik belum terlalu paham ya tentang ini. Mungkin nanti di minggu ke-13 saat saya mengajar lagi tentang proposal penelitian ini lebih dalam dan laporannya, mungkin kita akan bahas tentang ini ya, tentang bagaimana menulis kutipan ya. Oke. Hari ini kita oh ya, saya tanya. Iya, Ibu, untuk kutipan itu apakah harus dari tokoh-tokoh tertentu atau boleh dari siapa aja yang kita dapetin? Iya. Boleh dari siapa aja asal dia adalah diambil dari sumber ilmiah. Apa aja sumber ilmiah? Buku, jurnal ya. Kalau website dari misalnya pemerintahan atau website dari kampus-kampus atau lembaga ilmiah ya, nggak boleh kita ambil Wikipedia, Blogspot, yang gitu-gitu ya. Itu nggak ilmiah jadinya ya. Oke, terima kasih Bu. Nah, nanti kita lihat lagi ya bagaimana sebuah kutipan kita buat ya. Nah, bagaimana mengutip. Nah, oke, sekarang kita lanjut dengan kualitatif metode, karena saya di kuantitatif udah banyak diajar insya Allah ya kemarin oleh Bu Diah ya. Hari ini adik-adik dengan saya belajar tentang penelitian kualitatif lebih dalam ya. Nah, apa sih penelitian kualitatif itu? Nah, penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang jenis temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk hitungan lain-lain. Jadi kemarin kalau sama Bu dia buat angket kan ada ya, terus diajarin hitung kan, tuh ya. Kita qualify atau kita hitung data-data kita. Nah, kalau di sini enggak, dia lebih banyak deskriptif kata-kata ya. Nah, kemudian kualitatif itu berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu dilakukan dalam natural setting atau setting yang wajar. Jadi nggak perlu dibuat. Misalnya gini, kalau adik-adik ingin mengetahui misalnya apakah masyarakat apa yang dipahami masyarakat tentang museum misalnya, ya. Adik-adik jangan sebelum wawancara kasih tahu dulu Bu, museum itu ini. Baru tanya, menurut Ibu ini museum bukan? Itu nggak boleh. Jadi begitu kita datang, kita tanya, menurut Ibu museum apa?
bangunan ini museum bukan? Itu namanya natural setting. Kita nggak intervensi pengetahuannya responden. Nah, kalau kita udah kasih tahu dulu, Bu, museum itu adalah oke, paham ya? Paham. Oke. Kalau menurut Ibu ini museum bukan? Nah, itu udah mengganggu natural setting. Jadi kita tidak mengganggu natural setting. Atau misalnya waktu kita melakukan pengamatan, Ibu kan biasa jualan di trotoar, rapiin sedikit ya warung-warungnya, nanti saya mau penelitian, foto. Itu nggak natural setting. Tapi kita mengambil gambar atau mengamati apa adanya, ya kayak kuncinya ya. Natural setting itu apa adanya, kita nggak membuat-buat ya. Nah, kemudian kan metode kualitas ini lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang menemukan perhatian dan pendalaman. Apa maksudnya? Kalau di kualitatif mungkin yang kita ketahui hanya permukaannya aja, misalnya 20 orang suka baju merah, 30 orang suka baju hijau gitu ya. Mengapanya kita nggak tahu. Nah, kalau kualitatif bisa kita tahu mengapanya, referensi kenapa. Dan bisa muncul banyak mengapanya. Kalau di kualitatif mungkin bisa juga tahu mengapa. Misalnya kita tanya dalam angket ya, warna apakah yang Anda suka? Kita dikasih warna ya. 1 merah, 2 hijau ya. Nggak boleh kalau kita nggak kasih pilihan ya, kalau kuantitatif ya. Karena kalau dia jawab macam-macam susah codingnya nanti. Susah kita masukkan ke dalam SPSS atau Excel. Atau kita pakai skala Likert dan skala lainnya biasa. Nah, kalau kualitatif nggak perlu. Karena kita memang mau mencari sebanyak-banyaknya jawaban. Kata kuncinya ya. Jadi nggak ada membuat pilihan dalam pertanyaan interview. Itu ciri yang paling nampak sekali ya. Jadi jangan ada bikin penelitian kualitatif tapi pakai angket atau kuesioner, itu udah pasti salah gitu ya. Kalau misalnya masuk sensor udah disensor duluan, tidak bisa gitu ya. Nah, tapi kalau ada pakai kualitatif berarti ngapain adik-adik menggunakan pertanyaan interview yang udah ada adik-adik. Nah, pertanyaan ini terbuka dalam arti adik-adik nggak membatasi warna apa aja, warnanya boleh dijawab aja. Ada yang jawab biru kemerahan misalnya gitu ya. Ada yang jawaban hijau muda dan sebagainya. Jadi kita tidak memberikan pilihan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan yang sangat luas dan bertanya. Nah, metode kualitatif ini berusaha memahami dan menghasilkan makna ya dari responden, bukan dari peneliti ya. Nah, maknanya kita pahami dari responden. Nah, biasanya penelitian kualitatif ini untuk menghasilkan grounding teori. Nah, itu tadi kita tahu teorinya itu atau hasilnya itu dari masyarakat atau dari penelitian lapangan kita. Dalam arti kita nggak ada preposition atau pengetahuan awal atau juga awal ini semua suka merah gitu. Nggak ada, tidak bisa ada kualitatif. Hipotesis nggak ada hipotesis sebelum kita penelitian. Jadi kita tahu semuanya nanti di lapangan. Nggak ada hipotesis saja mau bilang ini rata-rata orang di Banatis suka merah. Yuk kita buktiin benar. Nah, itu nggak ada di dalam kualitatif. Tapi dalam kuantitatif ada kan? Ada hipotesis, jadi kita memberikan hipotesis tertentu. Nah, kemudian sumber datanya tadi dynamic setting dan tidak dimanipulasi. Kemudian laporannya sangat deskriptif, sangat banyak kata-katanya. Kemudian dia mengutamakan proses dan produk. Nah, prosesnya sangat penting, proses pengambilan data dan sebagainya. Nah, bedanya peneliti itu key instrumen. Kalaupun ada alat yang bisa atau software yang bisa membantu, misalnya seperti Vivo atau AI, itu dia hanya membantu. Tapi keputusan akhir dan analisis itu ada di peneliti. Itu beda dengan kuantitatif. Kalau kayak kuantitatif, SPSS, Excel itu bisa membantu adik-adik. Itulah hasil analisisnya apa yang dikeluarkan oleh SPSS dan Excel. Kalau ini enggak, hasil yang dikeluarkan oleh Vivo atau apapun software yang kita pakai untuk membantu, itu hanya berupa categorization. Interpretasinya tetap di peneliti. Makanya peneliti kualitatif harus banyak membaca ya. Kemudian mencari makna dipandang dari pikiran dan perasaan yang normal. Itu tadi dari respondennya ya. Kemudian mementingkan data langsung, yaitu kita mengambil data langsung dari responden. Jadi kita tidak memakai secondary data. Apa secondary
dapatkan dari data, misalnya data-data statistik misalnya. Nah, kalau kualitatif bisa kan, misalnya pakai data statistik tentang, nggak usah kita misalnya mau mengetahui tentang kenyamanan taman misalnya, data statistiknya diambil aja dari klimatologi, bisa, ya kan? Kemudian menggunakan triangulasi, yaitu memeriksakan kebenaran data yang diperoleh kepada pihak lain, atau dengan melakukan triangulasi, ada observasi, ada interview, dan ada studi literatur. Nah, itu triangulasi itu untuk cek contohnya. Ketika kita tanya, ini misalnya kita tanya, Ibu kenapa pakai, Ibu suka nggak baju merah? Suka pakai baju merah, katanya gitu. Karena panas dan sebagainya. Terus kita pakai lagi prospek yang lain, nggak mati. Nah, observasi, ada nggak sih Ibu itu pakai baju merah gitu ya? Nah, ternyata bisa jadi apa yang dilakukan di interview berbeda apa yang kita observasi. Ya, itu disebut dengan triangulasi. Kita ngecek lagi gitu ya. Nah, atau malah kita ingin mengecek kebenaran, dan ternyata benar itu nggak pernah pakai baju merah. Berarti sangat valid ya hasil interview kita bahwa beliau tidak suka baju merah. Nah, kemudian ciri lainnya adalah menunjukkan rincian yang kontekstual. Nah, jadi dia terintegrasi dan tidak terkotak-kotak. Kemudian subjek yang diteliti atau responsibilitas sama melakukan dengan peneliti. Kemudian mengutamakan untuk pendapat informan. Jadi kita nggak buat pendapat sendiri ya dalam kualitatif ini, sama mungkin dengan kuantitatif. Kita nggak mengarang ya. Nah, kemudian cara lainnya adalah kita membuat verifikasi melalui kasus yang bertentangan. Misalnya ada kasus yang mengatakan kota bangunan ini adalah bangunan aspek hijau, namun ada kasus yang enggak. Nah, kita lihat bagaimana keduanya, apa sih yang satu bilang dia, yang satu bilang enggak, gitu. Ya, jadi kasus yang bertentangan itu perlu diverifikasi. Nah, itu cara membuat menguji kevaliditasannya. Kita validasi penelitian kualitatif ini dengan regulasi dan melalui verifikasi kasus yang bertentangan. Nah, itu adalah beberapa cara untuk validitasnya. Kemudian audit trail bisa juga untuk validasinya, yaitu kita memeriksa data mentah, kemudian analisis, dan kita mendiskusikan kesimpulan ini dengan pihak lain. Dalam hal ini bisa jadi pembimbing, atau kalau ada nanti udah canggih penelitiannya, bisa jadi dengan para ahli. Kita coba lagi ya. Kita tanya hasilnya, ini hasil saya gini loh, orang nggak suka aset hijau. Nah, kita validasi dengan menginterview ahlinya. Nah, itu namanya audit trail ya. Nah, kemudian partisipasi peneliti tidak mengganggu proses. Jadi dengan datang ke sana dia sampai mengganggu orang, misalnya ini amati lagi jualan, lagi misalnya tinggal di rumah itu, gitu ya. Kemudian bedanya lagi, kalau tadi kuantitatif, ada analisis data apa? Kalau udah terkumpul semua kan? Betul nggak? Maksudnya spesies kan? Atau ke akal sosialnya ada di depan. Kalau ini enggak, sejak awal ke lapangan hari pertama dapat responden yang pertama, adik-adik interview, itu udah mulai adik-adik menganalisis. Paham ya? Menganalisis, mulai adik-adik mengredaksi data misalnya. Redaksi data yang paling utama, yang paling banyak yang dipakai atau menjadi dasar sekali dalam kualitatif itu adalah kategorisasi atau mengelompokkan data. Misalnya, ketika kita tanya, warna favorit Ibu, merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu kita kelompokkan semua. Merah, kuning, hijau, siapa yang bilang merah, siapa yang kuning, siapa yang bilang hijau. Nah, itu adalah analisis awal penelitian kualitatif. Nah, itu kita lakukan sejak hari awal kelompokkan. Jadi desain penelitian ini tampil selama proses penelitian emergen, jadi sementara. Jadi dia bisa aja nanti kalau dalam penelitian kualitatif ini
walaupun untuk anak-anak S1 mungkin nggak terlalu dianjurkan ya, bisa menambahkan lagi pertanyaan yang interviewnya. Nah, gitu ya. Kalau S1 mungkin nggak usah dulu praktekkan karena itu akan sangat umum ya. Tapi dia cukup tahu. Nah, ini bedanya antara kuantitatif dan kualitatif. Secara umum, kalau kuantitatif itu seek to confirm hipotesis ya, untuk menguji hipotesis. Nah, kalau kualitatif itu dia adalah to explore fenomena. Nah, kita mengeksplor fenomenanya. Kemudian kalau kuantitatif itu instrumennya rigid ya, rigid style. Sementara kalau kualitatif dia lebih fleksibel, dia lebih iteratif style dan lain-lainnya. Nah, kemudian kalau yang kualitatif dia lebih structured ya, dia lebih tadi kuesionernya kan nggak boleh ditambah-tambah ya, sudah harus diterapkan dari awal ABC-nya betul ya. Nah kalau ini enggak saya bilang tadi ini kita langsung bertanya dengan list yang sudah kita buat. Nah, kemudian ya analytical objektifnya kalau kuantitatif itu to quantify variation, jadi variasinya apa aja gitu, misalnya orang suka warna apa aja gitu ya. Nah kemudian kalau kuantitatif to describe variation untuk mengungkapkan atau memberikan alasan atau menggambarkan variasi-variasi ini. Nah di situ bedanya, kalau itu hanya hitungan aja lah istilahnya, kalau yang ini menjelaskan kenapa gitu di dalam dia ya. Nah, kemudian kalau yang kuantitatif itu dia predict causal relationship, kalau yang kualitatif itu describe. Nah, kalau kuantitatif itu to describe characteristic of population, kalau kualitatif itu personal experience atau group norms atau group experience. Nah, kemudian kalau kuantitatif itu close-ended format questionnya, nggak tambah lagi. Dan biasanya udah dengan jawaban banyak. Nah, kalau kuantitatif itu open-ended, jawabannya belum ada, orang belum jawab seluas-luasnya ya. Nah, data formatnya kalau kuantitatif itu numerical, angka, kalau kualitatif itu kata-kata tekstual. Nah, flexibility desainnya kuantitatif itu lebih stabil, kemudian respon dari responden yang tidak mengaruhi bagaimana dan pertanyaan mana yang akan ditanyakan. Jadi berurut aja motor ya. Kemudian hasilnya berupa statistik. Sementara kalau kualitatif itu fleksibel ya. Dan dia respon dari responden kita itu apa yang dia jawab itu mempengaruhi pertanyaan kita. Kadang-kadang ada pertanyaan yang nggak kita tanya lagi. Kenapa? Karena dia sudah jawab. Atau kita nggak langsung menunjuk pertanyaan 5 karena dia sedang berbicara pertanyaan yang 4, langsung setelah 8 karena berkorelasi. Nah jadi kalau bedanya itu, kalau kuantitatif itu ditanya apa dulu, kalau kualitatif boleh tanya yang mana aja dulu atau disesuaikan dengan flow interview atau percakapan dan percakapan kita dengan respondennya. Nah kemudian apa saja strategi penelitian kualitatif ini? Ya, yang pertama adalah participant observation. Apa tuh participant observation? Dan ya non participant observation. Siapa tadi yang menjawab? Ya, participant observation berarti kita lebih dibandingkan saksi masyarakat yang kita mau dan non participant observation. Kita hanya kayak kuantitatif kita yang angket, namun kita tidak berinteraksi langsung terhadap masyarakat yang akan kita ambil. Ya, bagus saja. Excellent jawabannya. Bagus sekali. Nah, jadi kalau kita participant observation kita ikut gitu. Jadi dia jualan, kita ikut sambil jualan. Jadi ibu jualan sini udah lama. Iya. Kenapa jualan di trotoar? Ya
Neng, saya nggak ada tempat lain, mahal misalnya. Apakah ibu memperhatikan aspek-aspek desain ketika ibu membangun warung ibu di trotoar ini? Pertanyaannya nggak harus terdikte, tapi inti pertanyaan yang harus kita lihat itu kita tanyakan sambil ngobrol ya sebaiknya. Nah itu biasanya flow atau data yang kita dapat itu sangat bagus daripada misalnya adik-adik duduk gini buka saya interview ya satu, mengapa ibu jualan di sini? Oke, dua, apa ibu perhatikan desain? Oke, dua ya, pernah perhatikan ini pilihan desainnya dari mana? Nah, jadi gitu orang yang diinterview juga nggak tahu ibu lama jualan di sini. Oh enggak, oh kenapa ibu jualan di sini? Nggak ada apa lain. Nah padahal kan pertanyaan yang kita tuju itu sama kayak tadi kan. Cuma kalau kita berbicara, nah itu skill interview itu sangat bagus. Kalau misalnya kita punya skill interview bagus, data kita juga bagus kan kualitatif ini. Makanya kualitatif ini disebut apa ya? Dia sangat fleksibel dan kita bisa mengetahui apa problem sebenarnya gitu. Kalau dan sangat dalam kita memahami data kita. Jadi dia biasanya nggak kayak misalnya anak S1 nggak akan oke atau nggak akan punya waktu kalau meneliti satu banda Aceh. Nggak sanggup berdaya di cover kan kalau pakai kualitatif maupun kuantitatif bisa kan 40%, 100, 200 atau berapa populasi banda Aceh diambil sampelnya 10%, kemudian ditanyakan 5 pertanyaan misalnya atau 3 pertanyaan yang kita bisa quantify, bisa kita hitung. Kalau ini nggak bisa sebenarnya. Nah jadi skill-skillnya sangat penting gitu ya. Nah dalam wawancara itu dia jadi utamanya adalah mendalam, bisa jadi terstruktur atau semi terstruktur atau yang mendalam ini bisa jadi tidak terstruktur tadi. Jadi kita hanya tahu ini mau tahu ngapain orang jualan di sini. Nah, tapi anak S1 jangan praktekkan yang nomor 1 ini ya, tidak terstruktur. Adik-adik pilih kalau nggak terstruktur semi. Tapi saya menyarankan semi karena kalau terstruktur sekali nggak happy nanti hasilnya, nggak terlalu kualitatif ya. Nah, kalau tidak terstruktur, adik-adik kan ke lapangan cuma punya pertanyaan di kepala, saya mau tahu ngapain orang yang jualan di sini dan mengapa, gitu ya. Nggak ada tulis pertanyaannya apa. Tapi kalau sini adik-adik tulis apa yang ada ditanya. Walaupun nanti urutan bertanya, atau kadang-kadang ada pertanyaan yang kita tanya lagi karena dia udah jawab waktu dia jawab pertanyaan nomor 1 tadi. Tanya lagi, misalnya dia udah jawab, dia udah cerita, saya kan nggak ada lagi tempat lain jualan di sini, makanya saya jualan di kaki lima ini. Di sana jauh, panas, gitu kan. Nah, pertanyaan nomor 2, mengapa? Nah, kita nggak tanya lagi kan, dia jawab tadi waktu dia tanya pertanyaan nomor 1. Nah, kemudian strategi lainnya selain tadi observation bisa jadi participant atau non participant observation, kemudian wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Observation ini kita mengumpulkan semua responden. Kalau wawancara tadi kan 1:1 ya. Nah, kalau ini kita boleh namanya kita undang, ada ajak diskusi. Nah, makanya dia disebut dengan focus group discussion. Focus group discussion ini agak ribet, nanti kita akan pelajari lebih dalam ya. Karena apa? Kita harus menyiapkan tempat, ada moderatornya, ada turbulensinya, ada rekamannya, dan dia lebih mahal. Kenapa? Kita harus menyiapkan ruang transport ya untuk responden kita datang, menyewa tempat, menyiapkan makanan bagi mereka dan kasih snack dan sebagainya apa yang mereka butuh lah. Cuma kelebihannya datanya cepat terkumpul, 2 hari mungkin sudah bisa terkumpul datanya daripada interview satu-satu tadi. Nah, data kualitatif itu beragam adik-adik, sangat banyak. Jadi dalam satu penelitian kalau misalnya tadi kita kuantitatif kan hanya kuesioner itu biasanya ya data kita, betul ya? Kalau anak S1 cukup kuesioner itu. Nah kalau kuantitatif kalau kualitatif ada catatan lapangan, logbook. Nah ini adik-adik penting punya logbook ini. Kenapa? Logbook ini membantu adik-adik
untuk mencatat fenomena-fenomena apa saja yang muncul di lapangan. Gitu ya. Kemudian ada catatan wawancara atau rekaman wawancara, jadi rekam. Nah, kemudian rekaman wawancara ini kan nggak mungkin ya adik-adik sebagai wawancara itu adik-adik bisa nulis exactly apa yang dia ceritakan. Adik-adik biasa rekam ya. Nah, kemudian rekaman ini adik-adik transkrip, adik-adik ketik lagi menjadi verbatim notes. Nah, ketikannya itu harus sama. Nanti adik-adik lihat ya. Cari contoh dari saya. Nah, kemudian bentuk datanya juga bisa berupa audio dan video, kemudian berita koran, dokumen perencanaan atau desain, arsip, dan lain-lain. Jadi banyak sekali bentuk datanya. Makanya salah satu nanti software yang paling bermanfaat adalah yang bisa mengerin data ini semua. Kalau software SPSS bisa nggak kita masukkan video, nggak bisa ya, karena dia nggak bisa handle itu, dia cuma bisa handle data yang sudah di-coding. Ya, SPSS itu. Nah, ini contoh verbatim note, transkrip pertanyaan, interview tadi. Nah, jadi sampai kalau ada misalnya ada inaudible, nggak ada bunyi apa-apa gitu, diam aja. Terus kalau dia jawab nih, coba lihat di kanan ini yang Steve. No, that's perfect. Thanks, Carlin. Good. Kenapa kita tulis gini? Dia kita sengaja ingin memperlihatkan itu dia agak memberikan penekanan misalnya gitu, ya kan? Karena dia ulang-ulang gitu. Nah, kemudian bagaimana lagi? Sampai kata-kata ahnya kita catat untuk memberikan bahwa dia ada kekesalan atau intonasi apa yang dia ekspresikan ketika dia berbicara. Nah, jadi verbatim note itu betul-betul kita catat. Nah, misalnya yang lagi ini, Steve, love, ketawa dia dulu kan. I keep putting you on the spot. Nah, jadi ketawa dulu baru ngomong. Nah, itu dicatatkan juga. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa mungkin sesuatu itu aneh atau sesuatu itu lucu gitu ya. Nah, jadi ini contoh bagaimana membuat verbatim notes. Nah, ini contoh logbook, catatan lapangan adik-adik. Apa yang adik-adik lihat, adik-adik catat. Nah, kemudian kita pindah ke responden penelitian atau sampel ya. Kalau di dalam kuantitatif ada yang masih ingat nggak? Sampelnya itu bagaimana cara memperolehnya? Apa ciri utamanya? Ciri utama kuantitatif sampelnya itu diambil 10% dari populasi. Itu kata kuncinya ya. Jadi jumlah sampelnya itu sudah bisa ditentukan sebelum kita pergi ke lapangan. Misalnya mau meneliti tentang bagaimana respon atau bagaimana pengaruh desain terhadap aktivitas studium. Kita ingin mengetahuinya lewat pengguna studium. Misalnya mahasiswa yang gunain studium saya ada 50. Kalau kita ambil 10% berarti 5 ya. 5 orang kita kasih kuesionernya. Paham ya? Nah, kalau kuantitatif seperti itu. Kalau kualitatif, kita tidak bisa menentukan jumlah sampel atau responden di awal. Karena jumlah sampel atau jumlah responden kita itu ditentukan oleh kejenuhan atau redundansi datanya, kejenuhan datanya. Ketika data kita sudah jenuh, kita baru berhenti. Nah, makanya dia perlu diolah data dari hari pertama. Jenuh itu apa sih, Bu? Nggak ada yang pengen tanya. Apa datanya kalau udah jenuh, kira-kira? Tadi kita balik ya dari preference warna misalnya. Ada ditanya, sukanya warna apa ibu-ibu? Misalnya kan merah, kuning, hijau, putih. Misalkan jawab lagi, tanya lagi. Nah, ketika adik-adik kan udah mulai tuh ngolah data di hari awal. Yang merah masuk ke merah, yang putih masuk putih, yang hijau masuk hijau ya. Udah semua ya.
Adik-adik tanya lagi 5 orang lagi, udah nggak muncul lagi warna lain, udah sibuk warnanya merah, kuning, hijau terus. Tanya lagi ke 5 orang lain, merah, kuning, hijau. Adik-adik udah bisa berhenti. Tandanya datanya sudah jenuh. Kenapa nggak ada muncul lagi kategori baru? Nggak muncul lagi warna baru atau nggak muncul lagi grup baru. Yang ada hanya grup merah, kuning, hijau. Nggak muncul lagi yang lain-lain gitu. Tapi kalau masih muncul, waktu kita tanya ke orang ke-6 masih merah jambu, besok tanya lagi ke orang ke-12 masih muncul lagi hijau muda, berarti kita terus masih melakukan penelitian sampai dia jenuh. Ya. Nah, kemudian biasanya jenis sampling yang digunakan adalah purposive sampling, quota sampling, snowball sampling, random sampling. Random itu gimana? Kita acak mengambilnya siapa saja gitu ya. Nah, kalau snowball dari orang yang satu kita menemukan orang lainnya. Berputar gitu snowball. Tangkap satu, dapat satu, dari orang yang satu itu menuju orang yang lain lagi. Nah, kemudian langkah-langkah penelitian kualitatif itu bagaimana sih? Nah, sebenarnya tidak ada langkah yang pasti ya untuk penelitian kualitatif ini. Karena langkah-langkahnya itu tidak rigid dan bisa dimulai di titik mana saja. Dalam artian boleh melakukan observasi dulu, baru kemudian interview, atau interview dulu sambil observasi gitu ya. Nah, jadi dia tidak ada, misalnya harus apa dulu dan kemana dulu ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah orientasi bacaan atau literatur. Nah, ini kita sangat penting membaca banyak gitu ya. Nah, kemudian wawancara lapangan dan observasi lapangan ini memang sebaiknya, walaupun dia tidak ada langkah yang pasti, memang sebaiknya dilakukan setelah kita punya orientasi bacaan. Nah, kemudian kita melakukan eksplorasi, mengumpulkan data berdasarkan fokus penelitian yang sudah jelas, kemudian melakukan member check. Nah, ini urutan yang 4 ini biasa dilakukan. Jadi diawali dengan baca, kemudian ke lapangan, kemudian kita eksplor data-data kita, kemudian kita member check. Dan dalam arti ini member check ini juga triangulasi ya. Nah, ini contoh bagaimana penelitian kualitatif itu dilakukan. Menemukan pertanyaan baru, membuat laporan verifikasi, menganalisis data, mengumpulkan data, memasuki lapangan, menemukan pertanyaan baru lagi, mengulang lagi berputar. Nah, ini biasa dilakukan oleh peneliti kualitatif. Setelah misalnya kita selesai, kita nulis, kayaknya kurang nih ya, balik lagi ke lapangan, kumpulin data lagi, sampai kita benar-benar yakin dengan temuan penelitian kita. Nah, kemudian guna studi pendahuluan di dalam penelitian kualitatif ini adalah menjajaki keadaan di lapangan, gitu ya. Apa gitu keadaannya di sana? Apakah kiranya yang layak dan penting untuk diteliti? Kemudian studi lapangan bersifat anjuran, ya, bukan kewajiban, sebelum mengadakan penelitian, baik untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Nah, tadinya kan masalah itu biasanya sangat umum, kemudian kita mendapatkan fokus yang ditujukan pada hal-hal yang lebih khusus. Nah, fokus itu akan tetapi masih dapat berubah di dalam penelitian kualitatif. Misalnya, walaupun adik-adik S1 sebaiknya jangan, ketika adik-adik semakin mahir dengan metode ini, bisa jadi di dalam perjalanan nanti adik-adik melihat misalnya tentang taman misalnya ya, taman gelanggang misalnya. Waktu adik-adik meneliti tentang taman gelanggang ini, adik-adik menemukan bahwa yang banyak memakai taman gelanggang ini misalnya perempuan. Nah, akhirnya adik-adik menimbulkan satu keinginan atau melanjutkan eksplorasi, kenapa perempuan banyak pakai gelanggang ini, taman gelanggang ini. Itu bisa aja terjadi, tapi kalau saya anjurkan kalau untuk S1 jangan shift fokusnya. Adik-adik cukup tahu bahwa ternyata penelitian kualitatif ini bisa shift fokus, tapi masih dalam topik yang tertentu gitu ya. Nah, kemudian apa gunanya member check? Member check ini gunanya agar informan dapat memberikan informasi baru
atau informan dan pembimbing dapat menyetujui kebenaran yang sudah adik-adik dapat gitu ya. Nah, teori kemudian di dalam penelitian kualitatif ini, dalam mendesain penelitian kualitatif ini perlu diperhatikan bahwa teori yang digunakan tidak dapat ditentukan secara a priori. Dalam arti, nanti mungkin ada teori sudah kita buat di bab 2, waktu kita analisis data dengan munculnya hal-hal baru di lapangan, kita perlu nanti menambahkan lagi teori baru. Oh, kayaknya untuk paham kenapa. Misalnya tadi ya, kita nggak pernah tahu kan kalau banyak, misalnya yang banyak pakai lapangan gelanggang itu adalah perempuan misalnya. Kita nggak ada lah kan mau melihat teori bagaimana perempuan dan taman misalnya ya, atau perempuan dan public space, kan nggak ada ya. Nah, tapi ketika kita udah dapat hasilnya itu, bahwa ada satu hubungan yang unik, perempuan dengan public space itu, adik-adik kemudian menambahkan ada teori baru, yaitu perlu melihat kepada perempuan dan public space. Nah, masukkanlah teori baru itu di pembahasan. Nah, sebagian lagi juga ada yang menganjurkan kita masukkan lagi di bab teori. Nah, kalau menurut saya yang paling penting dimasukkan ke bab pembahasan ya, karena di sana nanti kita menjelaskan ngapain nih bisa ada muncul bahwa yang misalnya gimana kita jelaskan fenomena munculnya banyaknya perempuan memakai lapangan gelanggang. Kenapa sih? Apa karena desainnya dan sebagainya. Nah, yang di awalnya mungkin kita nggak pernah ingin melihat fokusnya ke ini. Kita hanya mungkin awalnya penelitian kita ini melihat bagaimana penggunaan lapangan gelanggang oleh mahasiswa misalnya. Nah, tapi ternyata kita temukan di antara mahasiswa ini perempuan yang paling banyak gunakan. Ini kan kita nggak antisipasi dari awal. Ini datang belakangan. Nah, ini untuk menjelaskan ini kita boleh menambahkan teori yang baru lagi. Itu maksudnya. Nah, ini contoh bagaimana prosesnya, kualitatif data analisisnya. Dari data collection, misalnya ada observation, interview, dokumen, recording. Kemudian kita ke data reduction. Data reduction itu yang tadi kategori. Misalnya tadi ada yang merah, hijau, putih ya. Kita membuat selection, membuat fokus, mensimplifying, membuat dia menjadi simple, dan abstracting, serta kita transforming data-data itu menjadi lebih bermakna. Nah, kemudian baru kita display. Display ini sekarang kualitatif juga bisa menampilkan metric, graphs, network chart ya, boleh. Tapi ini hanya pendukung. Yang paling utamanya adalah words, description ya, jadi penjelasan. Nah, kemudian baru ada conclusion. Nah, give meanings, confirming, verifying. Nah, ini conclusion terakhir. Nah, ini bagaimana saya coba buat yang agak, ini 3, 4, 5, 6 ini diabaikan ya, saya kelupaan hapus. Nah, jadi analisis data kualitatif itu kita awali dengan membuat verbatim notes, interview, kemudian kita kategorisasi atau mereduksi data menjadi tema melalui proses pengkodean dan pemadatan kode, yaitu data teks dan transkrip atau data gambar seperti foto, semua kita kode. Gitu ya. Kemudian kita menyatukan data ke dalam kategori yang lebih luas. Kemudian kita mengenali hubungan dan menggambarkan kategori dan keunikan. Misalnya, tadi yang merah, kuning, hijau ya, tiba-tiba ada yang merah jambu satu orang. Nah, itu dia unik. Berarti ada yang umumnya orang suka merah, kuning, hijau, uniknya orang suka merah jambu misalnya. Nah, ini kita harus bisa menjelaskan kenapa ada hal-hal seperti ini. Nah, kemudian mengembangkan dan menguji hipotesis mencapai kesimpulan. Nah, ini maksudnya bukan hipotesis di awal penelitian ya. Hipotesis ketika kita sudah mereduksi data, kita kan muncul tadi yang kayak saya bilang. Mayoritas orang suka warna merah, kuning, hijau dan minoritasnya suka merah jambu. Nah, ini kita uji. Diujinya dengan triangulasi tadi, atau dengan check member, atau dengan kita balik lagi ke responden kita. Nah, itu adalah ujiannya. Nah, kemudian akhirnya mempresentasikan data dalam bentuk gambar, tabel, dan diskusi. Nah, ini beberapa tools atau alat yang bisa membantu adik-adik dalam menganalisis data kualitatif. Ada Atlas TA,
QDA Miner, Teams Analyzer, ada DDoS, ada NVIVO, MaxQDA. Nah, ini NVIVO ini yang paling sering saya gunakan gitu ya. NVIVO ini dia bisa menyatukan ini teks, audio, video, gambar-gambar, dan semuanya bisa dimasukkan ke dalam NVIVO ini untuk kita analisis ya, untuk kita coding. Kalau MaxQDA ini saya belum pernah pakai. Hyper Research juga, Aquad juga belum. Mendeley, nah ini Mendeley mirip dengan adik-adik untuk menulis ya, library-nya. Nah, kemudian kita juga perlu nanti waktu kita mulai melakukan penelitian kualitatif ini, belajar bagaimana pemadatan fakta itu. Nah, itu nanti mungkin kita akan coba buat latihan ya. Latihan sederhana di kelas tentang ini. Oke, so far adik-adik, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Ketika kita mewawancara dan ingin menulis kembali hasil dari wawancara tersebut, mungkin kadang ada responden yang menggunakan bahasanya itu terbalik atau memang bercampur dengan bahasa daerah. Nah, saat kita menulis, itu kita tulis mentah-mentah sesuai data di lapangan atau kita perbaiki sesuai EAD? Bisa kita ikut apa yang dikatakan oleh responden kita. Ya, Pak Zul ya. Kita ikut, dia bilang kita ikut. Kita ikut apa yang dilakukan oleh atau dijawab oleh responden kita. Nanti kita sekali buat kayak apa mini studio atau mini fieldwork dengan teman-teman di dalam kelasnya aja. Kita akan coba buat satu penelitian kualitatif sampai kita analisis data yang sederhananya aja dulu. Ya, nanti yang canggih-canggihnya bisa dikembangkan berikutnya. Oke, ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Azza. Ibu, jadi kalau misalnya dalam perancangan, itu apakah lebih baik kita menggunakan data kualitatif atau kuantitatif? Dalam perancangan, both ya. Kalau misalnya kita mau, ada misalnya mau merancang apa? Misalnya mau merancang convention hall, betul ada ya. Nah, ketika ada ingin menjustify ngapain sih merancang convention hall, ada perlu juga kan data kuantitatif, misalnya ada berapa banyak orang yang ingin memakai fasilitas convention hall, gitu kan? Nah, bisa diasumsikan dari jumlah penduduk dewasa atau siapalah target yang ingin dituju atau ditarik atau ditampung di dalam convention hall itu. Nah, kemudian perlu juga data kualitatif dalam hal ini misalnya perlu juga kita melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait kan untuk mendukung bahwa memang betul nih convention hall ini penting gitu kan. Kita kadang-kadang wawancara dengan petugas atau staf atau pejabat di Pemda kan. Kita tanya, kira-kira Pemda akan bangun convention hall nggak Pak? Gitu kan. Atau kenapa dibangun? Nah, hal-hal seperti itu tuh menjadi data juga, menjadi justification kenapa kita mau bangun convention hall. Kemudian data lainnya apa? Berita koran. Nah, berita koran ini biasanya juga dia data kualitatif kan, bukan kuantitatif. Tapi data yang tadi jumlah penduduk, data apa lagi ya? Data jumlah convention hall, data jumlah pemakai atau data prediksi pengguna convention hall itu. Nah, itu data-data BPS itu ada data-data kuantitatif. Sementara tadi hasil interview kita atau hasil dari berita koran yang kita dapat bahwa convention hall itu akan dibutuhkan, itu ada data-data kualitatif. Ya, jadi ternyata sebenarnya kita arsitek, what I would like to say, already use and employ the research method. Ya kan dalam desain kita kan, yang kita nggak tahu itu kita udah employ, kita udah pakai gitu. Nah, mungkin dari sejak studio awal, adik-adik misalnya antropometri ya misalnya kan. Nah, itu kan adik-adik sebenarnya sedang menstudi, sedang meresearch ya kan. Terus kemudian adik-adik menganalisis site, terus menganalisis pemakai, menganalisis semuanya itu. Adik-adik sebenarnya sedang melakukan suatu pemahaman
atau suatu research untuk penelitian adik-adik. Metodologinya apa, Bu? Rata-rata kita arsitek pakai mixed method, karena ada data kuantitatif, seperti saya bilang tadi, dan juga ada data kualitatif yang kita pakai ya. Nah, waktu kita observasi misalnya, adik-adik kan saya nggak tahu sama pandemi ini kalau dulu, dan saya juga udah kurang involved di SPA 1. Nah, dulu tuh kalau SPA 1 kita minta betul-betul anak-anak tuh pergi misalnya mau desain. Saya nggak tahu tuh generasi Zulfikri, kayaknya enggak ya, generasi di bawah kalian kayaknya. Itu misalnya mau desain gerai food cart misalnya di sekitar Baitur Rahman. Nah, itu kita minta lihat bagaimana traffic orang di taman itu misalnya. Di mana banyak orang masuk lewat pintu yang mana yang banyak. Sehingga nanti mempengaruhi kita bagaimana mendesain ya kan. Misalnya di pintu mana yang banyak, berarti di sebelah pintu yang banyak itu setidaknya akan kita tempatkan booth kita. Tapi bagaimana supaya tidak mengganggu traffic itu booth kita akan kita desain sedemikian rupa kan? Ada pengaruhnya. Nah, terus pola pergerakan orang. Nah, itu kita amati. Nah, pengamatan ini adalah pengamatan penelitian kualitatif. Nah, jadi sebenarnya like we do employ research method, but mungkin kita nggak tahu kita udah employing it. Nah, hari ini kita kayak penyadaran, oh sekarang yang saya lakukan itu ternyata kuantitatif, yang ini kualitatif. Gitu. Oke, ada lagi adik-adik? Terima kasih banyak. Nah, sama Zahra. Jadi intinya, sebelum kita tutup, adik-adik harus ingat keywordnya. Kalau kuantitatif itu angka, kualitatif itu words, kata-kata. Kuantitatif itu dia justify, mungkin hanya permukaannya saja, misalnya berapa jumlah orang suka merah, berapa jumlah biru. Tapi kalau kualitatif can describe, bisa mengetahui atau memberikan informasi lebih dalam. Kita bisa menjelaskan mengapa orang suka merah, mengapa orang suka biru, gitu ya. Nah, kemudian kalau kuantitatif itu settingnya bisa dibuat-buat. Misalnya ketika kita mau melihat bangunan ini kalau pakai atap ini gimana panasnya, atap itu gimana. Nah, kan kita ganti-ganti atapnya ya. Kita manipulasi, eksperimen. Nah, kalau kualitatif enggak, kita harus di natural setting. Ya. Nah, kemudian bedanya lagi data kuantitatif itu kita analisis di akhir, kalau kualitatif sejak awal. Kemudian sampel kuantitatif itu sudah bisa kita tentukan di awal, yaitu 10% dari populasi. Kalau kualitatif tidak. Kita berhenti saat data kita sudah redundant, sudah saturasi, sudah jenuh, udah nggak muncul lagi kategori-kategori baru. Udah bisa berhenti tuh. Dan kita udah yakin nih nggak ada lagi pilihan lain atau nggak ada lagi muncul kategori lain nih. Udah habis nih di sini aja. Kita berhenti. Nah, mungkin itu yang paling utamanya. Walaupun nanti mungkin kualitatif itu boleh juga pakai grafik, pakai pie chart. Nah, itu hanya untuk mendukung deskripsi kita tadi, bukan data utama kita. Nah, karena apa? Kualitatif itu instrumen utamanya pengolah data itu adalah kita. Makanya kita banyak baca. Makanya peneliti kualitatif itu biasanya dia tahu dalam dan sangat detail kalau ngomong. Kalau kuantitatif lebih kepada yang umum-umum ya, gitu. Keduanya ada kelemahannya juga. Kalau kualitatif itu lama, kuantitatif itu bisa cepat, seminggu bisa selesai. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, mungkin demikian adik-adik ya kuliah kita hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kita lanjut tentang kualitatif ini sedikit lagi. Sebelum kita coba nanti ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.